Prabowo apresiasi kinerja Kabinet Merah Putih. Pemerintah tegaskan pasal penghinaan lembaga negara dibatasi. DPR nyatakan KUHP dan KUHAP telah memenuhi syarat pembuatan UU. 70 anak-anak terpapar kekerasan di ruang digital. Halo pemirsa, Kilas Pekan kembali hadir menemani Anda dan tentu selain 4 informasi tadi, kami juga masih memiliki sejumlah informasi yang telah kami rangkum selama sepekan. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Kilas Sepekan untuk Anda. Kami awali dengan informasi Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan terima kasih kepada jajaran Kabinet Merah Putih atas kerja keras selama 1 tahun pemerintahan. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat awal tahun dalam retreat kedua Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih atas kinerja mereka sejak resmi dilantik pada Oktober 2024. Prabowo menilai capaian kinerja yang dapat ia laporkan kepada masyarakat tidak terlepas dari kerja keras seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, meskipun intensitas pertemuan tidak selalu tinggi. Ia juga menekankan bahwa para anggota kabinet telah bekerja dengan penuh inisiatif, pemahaman, serta keberanian dalam mengambil keputusan. Menurutnya, keberanian merupakan unsur penting dalam kepemimpinan dan pengambilan kebijakan. Saya ingin menggunakan kesempatan pertama di awal taklimat saya untuk menyampaikan terima kasih saya yang sedalam-dalamnya dari hati saya. Terima kasih saya sebagai presiden, sebagai pemimpin, sebagai penerima mandat dari rakyat Indonesia sebagai boleh dikatakan nahkoda. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pembantu-pembantu saya yang paling inti. Saya menyampaikan penghargaan kepada saudara-saudara sekalian. Tidak mungkin saya sebagai presiden bisa melaporkan hal ini kepada bangsa tanpa kerja keras saudara-saudara semuanya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Dalam Negeri menerjunkan ribuan pelajar Institut Pemerintahan Dalam Negeri untuk membantu pemulihan roda pemerintahan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Praja IPDN ini akan berada di Kabupaten Aceh Tamiang selama kurun waktu 1 bulan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memastikan ada 3 target dari Kementerian Dalam Negeri terhadap kehadiran para praja IPDN di Kabupaten Aceh Tamiang, yakni memulihkan secara menyeluruh roda pemerintahan kabupaten ini, kemudian menangani pemulihan sekolah di sekitar kawasan Pemkab Aceh Tamiang, serta mendata pelaku usaha kecil mikro menengah yang terdampak di kabupaten ini. Mengenai pendataan UMKM, Bima Arya menjelaskan, hal ini diperlukan agar setiap warga yang aktif berniaga mendapatkan bantuan dari Kementerian UMKM melalui program UMKM Bangkit. Di sisi lain, para praja IPDN ini memiliki kans untuk digeser ke titik kabupaten kota lain yang terdampak di Aceh. Kendati demikian, sejauh ini pemusatan fokus masih diarahkan ke Pemkab Aceh Tamiang, sembari menunggu instruksi ke depannya. Ya, ada 3 sebetulnya targetnya. Pertama, pemulihan kantor-kantor pemerintahan. Yang kedua, nanti bergeser ada beberapa sekolah di sekitar sini, agar sekolah itu bisa kembali melakukan proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, mendampingi juga warung-warung UMKM agar mereka bisa didata dan mendapatkan bantuan dari Kementerian UMKM dalam program UMKM Bangkit. Pak Bima, mungkin terakhir mengenai teman-teman dari Praja IPDN sendiri, kan tadi ditargetkan sebulan ke depan, begitu Pak. Apabila nanti teman-teman Praja melampaui target, apakah nanti akan digeser ke kabupaten lain untuk pemulihan yang sama seperti itu Pak? Ya, kita lihat tentu nanti kondisi Praja, ya kita berharap tentunya semuanya sehat. Ya, sangat mungkin nanti ada penugasan yang lain, tentu ada jeda waktu. Kita lihat juga kebutuhannya
di sini apakah akan fokus di sini atau bergeser ke tempat lain yang juga membutuhkan, kita akan lihat nanti. Dari Aceh Tamiang, Max Munte, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebulan lebih pasca bencana menerjang Aceh, perputaran ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya mulai kembali bangkit. Aktivitas pasar ini kembali hadir meski kebutuhan harga jual barang yang relatif mahal. Salah satu pedagang di Pasar Pagi Kabupaten Aceh Tamiang mengungkapkan aktivitas jual beli ini berlangsung sejak pekan ketiga di bulan Desember lalu. Kembalinya aktivitas warga yang berjualan ditenggarai desakan kondisi yang belum pulih seutuhnya, terkhusus di sektor kebutuhan perekonomian. Pedagang buah di Pasar Pagi Alia menjelaskan, harga jual barang di pasar saat ini relatif naik 2 kali lipat, di mana penyaluran barang dagangan hanya dapat diakses satu-satunya dari arah Medan menuju Banda Aceh. Kondisi akses yang sulit dilalui menjadikan barang dari Banda Aceh ke arah Medan tidak diakses secara penuh. Meski dengan kondisi harga barang yang mahal, pembeli tetap datang ke Pasar Pagi ini untuk memenuhi kebutuhan pemulihan pasca bencana di masing-masing titik. Diketahui setiap pedagang yang menjajakan barang dagangannya di pasar ini dikenakan biaya Rp5.000 setiap harinya dari otoritas pasar setempat. 2 minggu setelah banjiran gitu, Bang. Mungkin tanggal berapa? Ada perkiraan? Perkiraan tanggal 25-an atau 26-an gitu. 26. Soalnya kan kalau kami ambil barang dari Medan itu kan bisa lewat. Kalau misalnya kami ambil barang dari Aceh itu nggak bisa lewat karena kebanyakan banyak jalan yang putus gitu. Kalau dibilang Satpol PP kemarin tuh nggak boleh lagi di sini, dia harus di dalam. Cuman kan satu sisi Bang, orang malas ke dalam. Ya kami pengurangan pun nggak ada kan, nggak ada yang beli kalau orang mau ke dalam. Jadi kayak manapun kami tetap di sini gitu. Dari Aceh Tamiang, Max Munte, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Dalam konferensi pers pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru, pemerintah menjelaskan pengaturan pasal penghinaan lembaga negara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP baru yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Kementerian Hukum menyampaikan penerapan pasal tersebut sangat dibatasi dan tidak dimaksudkan untuk membungkam kebebasan berpendapat. Wakil Menteri Hukum Edi Hiarej menjelaskan pasal penghinaan lembaga negara dalam KUHP baru diatur dalam pasal 218, pasal 240 mulai berlaku 2 Januari 2026. Edi menyebut pengaturan ini disusun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan sebelumnya membatalkan pasal penghinaan dalam KUHP lama. Edi mengatakan lembaga negara yang dilindungi hanya terbatas pada 6 lembaga, yaitu Presiden Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung. Adapun pasal penghinaan lembaga negara ditetapkan sebagai delik aduan sehingga hanya dapat diproses jika ada laporan resmi dari pimpinan lembaga terkait. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi itulah pemerintah dan DPR membentuk pasal penghinaan terhadap lembaga negara. Cuman kita batasi. Kalau pakai KUHP lama, itu ketua pengadilan negeri dihina, Kapolres dihina tuh bisa kena pasal itu. Tetapi pasal yang ada dalam KUHP itu sudah dibatasi. Jadi penghinaan terhadap lembaga negara itu hanya dibatasi 1 Presiden Wakil Presiden, 2 MPR, 3 DPD, 4 DPR, 5 Mahkamah Agung, 6 Mahkamah Konstitusi. Jadi sangat terbatas. Dan itu delik aduan. Delik aduan yang harus mengadukan itu adalah pimpinan lembaga. Apa dasar pemerintah dan DPR membentuk pasal itu? Dasarnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 ketika pasal 134 bis itu dibatal. Lebih lanjut, Edi mengungkapkan bahwa aturan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berpendapat, melainkan untuk menjaga martabat lembaga negara. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggaini, Sinpo TV melaporkan. Memasuki semester genap tahun ajaran 2026, hari pertama sekolah menjadi penanda langkah baru bagi para pelajar di seluruh Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan pesan dan motivasi kepada para murid terkait tes kemampuan akademik atau TKA. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan ucapan selamat kepada murid kelas 12 yang telah menyelesaikan tes kemampuan akademik atau TKA.
Mendikdasmen menyebut apapun hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahan refleksi untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik serta percaya kepada proses belajar yang telah dilalui. Bagi murid kelas 6 dan 9 yang akan melaksanakan TKA tahun ini, Mendikdasmen mengimbau agar mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dan tetap percaya pada kemampuan diri sendiri. Memasuki semester genap 2026, seluruh pelajar diajak untuk memulai pembelajaran dengan semangat baru, komitmen untuk belajar lebih baik, serta tekad untuk terus melangkah maju. Kepada seluruh anak-anak Indonesia hebat yang sekarang ini sudah memasuki masa-masa belajar setelah kemarin berlibur, merayakan bersama dengan keluarga, saya mengucapkan selamat. Anda semua telah menunjukkan prestasi yang hebat di tahun 2025. Bagi yang sudah mengikuti TKA kelas 12 di tahun 2025, tentu kalian semua memiliki pengalaman yang bermakna. Tapi apapun hasilnya, semuanya harus kita syukuri dan tetap optimistis. Karena kalian masih punya waktu, masih punya kesempatan untuk berbuat lebih baik lagi. Jangan putus harapan, jangan menyerah, karena itu bukan akhir dari segalanya. Bagi kelas 9 dan kelas 6 yang nanti akan mengikuti TKA di tahun 2026, persiapkan dengan sebaik-baiknya, lakukan semuanya dengan gembira, penuh sukacita. Insya Allah kalian semua akan dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan khawatir, jangan takut, don't worry. Untuk anak-anakku semuanya, marilah kita memasuki semangat semester 2 di tahun 2026 ini dengan cita-cita, dengan semangat, dan jangan lupa kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. It is not how good you are, but how good you want to be. Bukan soal Anda sekarang ini sebagus apa, tapi Anda harus berusaha untuk tetap menjadi lebih baik lagi. Usahakan untuk senantiasa saling menghormati satu dengan yang lainnya, hormati guru, sayangi teman, dan itu adalah kunci untuk kita meraih keberhasilan. Selamat memasuki tahun 2026, sukses selalu, bahagia, dengan pendidikan yang bermutu, karena pendidikan adalah jalan yang menentukan masa depan kalian. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan ini diharapkan mampu menjadi penyemangat bagi para pelajar dalam menjalani semester genap, serta mendorong terciptanya generasi pembelajar yang tangguh dan percaya diri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyatakan pemerintah merevitalisasi 897 satuan pendidikan atau sekolah di Sumatera Utara dengan total anggaran 852 miliar rupiah. Seluruh proses revitalisasi ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir Januari 2026 ini, sehingga anak-anak bisa segera menikmati pembelajaran yang lebih berkualitas. Mendikdasmen Abdul Muti menyatakan pemerintah merevitalisasi 897 satuan pendidikan atau sekolah di Sumatera Utara dengan total anggaran 852 miliar rupiah. Ia memaparkan di Sumut satuan pendidikan yang direvitalisasi yaitu dari 34 PAUD, 400 SD, 240 SMP, 119 SMA, 88 SMK, 11 sekolah luar biasa, dan 5 pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM atau sanggar kegiatan belajar. Saat ini sebanyak 431 sekolah dalam tahap pembangunan kurang dari 95%. Sementara itu yang sudah berproses 95 hingga 99% sebanyak 117 sekolah dan yang sudah selesai 100% sebanyak 349 sekolah. Untuk program digitalisasi pendidikan, sebanyak 17.073 panel interaktif digital sudah disediakan pemerintah pusat di Sumut. Masih ada 8 unit PID lagi yang dalam proses pengiriman. Mudah-mudahan pada bulan Februari nanti semua sudah dapat digunakan sepenuhnya untuk pembelajaran yang berkualitas. Mudah-mudahan dalam waktu singkat semuanya sudah dapat dipergunakan, terutama pada semester kedua tanggal 5 Januari yang akan datang. Khusus untuk Kota Medan, revitalisasi tahun 2025 untuk PAUD ada 3 PAUD, 6 SD, 6 SMP,
20 SMA, 11 SMK, 2 sekolah luar biasa. Seluruhnya untuk Kota Medan ada 48 satuan pendidikan dengan total nilai pembangunan 47.407.362.200 rupiah. Muti melanjutkan, khusus di Kota Medan, jumlah satuan pendidikan yang mendapat bantuan revitalisasi tahun 2025 yaitu 3 PAUD, 6 SD, 6 SMP, 20 SMA, 11 SMK, dan 2 SLB. Dari total 48 satuan pendidikan itu, sebanyak 24 satuan masih berproses di bawah 95%. Kemudian 3 satuan pendidikan selesai 95 hingga 99%, dan 21 satuan pendidikan sudah selesai 100%. Dari Medan, Sumatera Utara, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung sejumlah infrastruktur terdampak banjir susulan di Provinsi Aceh untuk memastikan penanganan darurat berjalan cepat dan akses logistik tidak terputus. Kunjungan ini difokuskan pada jalur-jalur vital yang menjadi penghubung distribusi logistik menuju wilayah Gayo Lues. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung ruas Jalan Blangkejeren batas Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tenggara pada Minggu 4 Januari 2026. Ruas jalan ini tertutup material longsor akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sehari sebelumnya. Jalur ini merupakan akses logistik vital yang menghubungkan Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tenggara hingga Sumatera Utara. Terputusnya jalur ini berpotensi menghambat distribusi kebutuhan pokok masyarakat serta aktivitas ekonomi lintas wilayah. Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh terus melakukan pembersihan material longsor dengan mengerahkan 6 unit ekskavator dan 1 unit well loader. Selain itu, 4 unit ekskavator tambahan masih dalam proses mobilisasi menuju lokasi. Menteri Dodi menegaskan pemerintah pusat akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk menentukan langkah penanganan lanjutan baik dalam kondisi darurat maupun solusi jangka menengah dan panjang guna meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap risiko bencana. Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen mempercepat pemulihan infrastruktur terdampak bencana di Aceh dengan mengutamakan aspek berkomitmen, konektivitas wilayah, serta keberlanjutan akses logistik sebagai penopang kehidupan dan perekonomian masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Wakil Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memenuhi syarat pembuatan undang-undang. Dasko menyebut proses pembentukan undang-undang tersebut telah melalui mekanisme panjang dengan melibatkan partisipasi publik. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kini telah berlaku sejak pada 2 Januari lalu. Dalam berlakunya KUHP dan KUHAP tersebut terdapat beberapa hal yang tidak disetujui oleh masyarakat. Namun Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa pihaknya menghormati setiap aspirasi yang disampaikan oleh publik. Kendati demikian, Dasko menyayangkan adanya informasi hoaks yang beredar di media sosial mengenai KUHP dan KUHAP. Dirinya juga menegaskan proses pembentukan undang-undang itu telah melalui mekanisme yang panjang dengan melibatkan partisipasi publik. Saya pikir KUHP yang sudah disahkan pada zaman pemerintah sebelum dan KUHAP yang juga kemudian sudah diundangkan beberapa waktu yang lalu di DPR tentunya sudah melewati tahapan-tahapan yang menurut saya memenuhi persyaratan pembuatan undang-undang. Agak lama memang pembahasan KUHAP itu dalam hal menerima partisipasi publik. Nah tentunya tidak semua pihak bisa disenangkan dengan adanya undang-undang itu. Tapi yang pasti juga kita juga menyayangkan bahwa banyak berita-berita hoax yang kemudian disebarkan melalui media sosial tentang KUHAP tersebut. Nah, negara kita ini adalah negara hukum. Apabila kemudian tidak berkenan dengan undang-undang tersebut, ada salurannya. Jadi kita menghargai hak warga negara
sekelompok orang, organisasi yang akan melakukan uji materi. Nah, itu disitulah kemudian bisa dibuktikan apakah kemudian baik dari sisi formil maupun material itu bisa kemudian diuji di situ. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kilas Sepekan. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kilas Sepekan. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengungkapkan bahwa retreat yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di kediamannya Hambalang untuk menyatukan visi seluruh jajaran Kabinet Merah Putih. Dasko juga menyebut hal ini dilakukan agar jajaran Kabinet Merah Putih semangat bekerja untuk rakyat, sekaligus fokus pada program pemerintah tahun 2026. Presiden Prabowo Subianto kembali menggelar retreat jajaran Kabinet Merah Putih di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Selasa siang. Retreat kali ini terdapat perbedaan dengan retreat sebelumnya yang digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan, retreat tersebut untuk menyatukan visi seluruh jajaran Kabinet Merah Putih. Hal itu dilakukan untuk memfokuskan program pemerintah di tahun 2026, sekaligus memberikan semangat besar bekerja untuk rakyat. Soal retret siang ini, Bang, ini kan Pak Prabowo melaksanakan lagi retret buat Menteri Wamennya. Ini mungkin ada kementerian sendiri atau bakal jadi gaya kepemimpinan Pak Prabowo di setiap tahunnya atau gimana? Saya cuma mendapatkan informasi karena retret itu kan dilakukan untuk eksekutif kabinet di pemerintahan, bahwa hari ini akan diadakan untuk menyatukan visi supaya kemudian timbul lebih besar semangat untuk bekerja untuk rakyat dan juga kemudian fokus pada program pemerintah di 2026. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Hunian sementara papan kayu di Kabupaten Aceh Utara telah selesai dibangun dan akan segera dihuni oleh warga terdampak. Huntara papan kayu ini adalah kolaborasi Kementerian Kehutanan, Rumah Zakat, Tangguh, dan Bulak Sumur Peduli. Hunian sementara bagi warga di Aceh Utara yang terdampak bencana dibangun dengan kayu sisa banjir dimanfaatkan menjadi hunian sementara. Huntara ini mempunyai luas 6 x 6 meter persegi, memiliki teras depan, 2 kamar tidur, dan 1 ruang tengah. Dibangun dengan konsep ventilasi untuk mengurangi udara panas yang terperangkap di dalam rumah. Hunian sementara papan kayu ini dibangun melalui kolaborasi Kementerian Kehutanan, Rumah Zakat, Tangguh, dan Bulak Sumur Peduli. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri di Istana Wapres pada 5 Januari 2026. Audiensi tersebut membahas penguatan peran perempuan dan anak muda dalam pembangunan nasional. Bertempat di Istana Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi 16 mahasiswa pengurus harian Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri atau KOPRI PB-PMII pada Senin 5 Januari 2026. Wapres menyatakan dukungan terhadap peran KOPRI dalam pencegahan stunting, terutama bagi perempuan dan anak-anak melalui kolaborasi dengan program anak-anak. Pada kesempatan itu, KOPRI juga menyerahkan jurnal KOPRI, yaitu kumpulan karya tulis ilmiah yang mengkaji program makan bergizi gratis dari
berbagai perspektif. Jurnal tersebut menjadi bentuk kontribusi akademik Kopri dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah. Melalui pertemuan tersebut, Wapres berharap Kopri dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mencetak generasi perempuan muda yang berdaya, terampil, adaptif, dan siap menghadapi perubahan zaman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah mengalokasikan 60 triliun rupiah untuk penanganan darurat bencana di 2026. Dana tambahan juga disiapkan untuk pemulihan pasca bencana dan rehabilitasi fasilitas umum. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 53 hingga 60 triliun rupiah untuk penanganan darurat bencana dalam APBN 2026. Dana ini dialokasikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan dapat digunakan sewaktu-waktu jika terjadi keadaan darurat. Selain dana darurat, pemerintah juga mengalokasikan anggaran khusus untuk pemulihan pasca bencana, termasuk rehabilitasi, rekonstruksi, dan perbaikan fasilitas umum. Mekanisme APBN memungkinkan penyesuaian anggaran jika diperlukan selama pelaksanaan. Jadi begini, kalau berkenaan dengan masalah bencana, kan sedang dihitung final dan diperkirakan kan akan mencapai angka 53 sampai kurang lebih 60 triliun. Dan itu sudah dianggarkan di APBN 2026. Tetapi kalau berkenaan dengan proses pemulihan, rehabilitasi maupun rekonstruksi dan pemulihan kembali seluruh fasilitas-fasilitas umum, itu ada alokasi di luar dana siap pakai, artinya ada alokasi dari APBN tersendiri. Dan kalaupun kemudian ada perkembangan atau ada perubahan-perubahan, tentunya sudah diatur di dalam sebuah mekanisme di mana memang Bapak Presiden diberikan ruang juga untuk di dalam APBN pada saat pelaksanaannya mungkin terjadi penyesuaian gitu. Secara keseluruhan, APBN 2026 menetapkan belanja negara sebesar 3.842,7 triliun rupiah dengan pendapatan negara diperkirakan 3.153,6 triliun rupiah dan defisit 2,68% PDB. Anggaran ini diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Bagi murid di Aceh, Tamiang kembali ke sekolah menjadi momen yang menghibur setelah sebulan dilanda banjir. Sekolah kembali jadi tempat berkumpul dan bermain dengan teman dan guru pasca bencana. Banjir yang melanda Aceh Tamiang sebulan lalu meninggalkan dampak bagi warga, termasuk pelajar SMA Negeri 4 Kejuruan Muda. Kembalinya siswa ke sekolah menjadi momen yang dinanti. Deniko Felix Batubara, murid kelas 11, mengaku senang bisa bertemu teman dan guru meski sebagian perlengkapan sekolahnya hilang akibat bencana. Bagi Deniko, momen duduk bersama, bercerita, dan bekerja kelompok dengan teman-teman terasa berarti setelah sebulan tak bertemu. Aktivitas ini membantu mereka kembali berinteraksi meski sekolah belum sepenuhnya pulih. Pertama kali masuk lagi ke sekolah, jumpa teman-teman, rasa bahagia itu mulai muncul lagi. Momen-momen yang paling saya kangen itu pada saat kami duduk-duduk bercerita apa yang kami pikirkan ataupun cita-cita kami yang kami raih ataupun lucu-lucuan yang kami bicarakan. Bahkan ke sekolah seperti saya ini memakai baju pinjam, Bu. Baju saya semuanya tidak ada lagi, sudah hanyut. Bahkan yang tersusah ini baju olahraga yang kamu pakai? Iya, sepatu juga. Semuanya perlengkapan sudah tidak ada lagi. Saya paling kangen pada saat kami berkelompok, membuat satu kelompok dan memecahkan suatu masalah. Itu dalam satu kelompok itu memang benar-benar berpikir secara kritis. Jadi saya terpicu untuk membangkitkan pola pikir saya sehingga di kedepannya saya juga dapat berpikir secara kritis. Kegembiraan serupa dirasakan Nabila Safitri Rahayu, murid kelas 12. Pertemuan dengan teman dan wali kelas membuatnya terharu. Mereka saling berbagi cerita tentang pengalaman selama banjir dan momen itu menjadi kesempatan untuk kembali berkumpul dan belajar bersama. 1 bulan libur ya kan Kak, tanpa ada aba-aba kemarin tuh langsung libur gitu aja karena ada bencana ini kan Kak. Jadi mungkin belum ada salam perpisahan kemarin sebelum libur kan Kak. Jadi karena itu mungkin agak rasa mengganjal sedikit. Tapi kami udah ini aja lah, udah menerima itu semua. Jadi kami ceritanya sambil ketawa-ketawa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemerintah akan meluncurkan proyek pengolahan sampah menjadi energi di 34 titik. Proyek ini ditargetkan mendukung kemandirian energi dan pengolahan sampah nasional. Dalam konferensi pers usai taklimat awal tahun 2026 di Hambalang, Bogor pada Selasa 6 Januari, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, pemerintah akan memulai membangun waste to energy atau pengolahan sampah menjadi energi listrik. Proyek ini dibangun di 34 titik di kabupaten kota dengan timbunan sampah harian rata-rata 1.000 ton untuk mengurangi beban lingkungan dan risiko kesehatan akibat penumpukan sampah. Proyek PSEL merupakan salah satu dari 18 proyek hilirisasi strategis yang akan dikerjakan pada Januari hingga Maret 2026 dengan nilai investasi sekitar 600 triliun rupiah. Pembangunan proyek-proyek ini dipimpin Danantara Indonesia dan diharapkan mendukung kemandirian energi nasional serta mengurangi ketergantungan pada energi konvensional. Selain PSEL, pemerintah juga akan memulai proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether untuk mengurangi kebutuhan LPG. Prasetyo menambahkan pemerintah akan melanjutkan program energi dan pertanian lainnya sebagai bagian dari strategi hilirisasi nasional. Rencananya akan ada di bulan Januari ada 6 groundbreaking dari program hilirisasi yang kemudian nanti dilanjutkan di bulan Februari dan di bulan Maret untuk menyelesaikan kurang lebih 18 program hilirisasi yang sudah kita sepakati. Contoh yang pertama adalah berkenaan dengan waste to energy yang akan dibangun di 34 kabupaten kota atau di 34 titik yang hari ini sampahnya sudah mencapai 1.000 ton lebih per hari, yang ini memerlukan penanganan sesegera mungkin untuk diolah sehingga sampah-sampah tersebut tidak menggunung dan menimbulkan banyak masalah. Kemudian juga ada beberapa program yang berkenaan dengan energi, ya, pembangunan beberapa titik DME. Kemudian juga ada program-program dari bidang pertanian yang tadi sudah kami sebutkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Awal tahun 2026 menjadi penanda kuat kehadiran negara di tengah masyarakat terdampak banjir di Aceh Tamiang. Presiden RI bersama jajaran manajemen Danantara dan pimpinan BUMN meninjau langsung hunian sementara atau Huntara Danantara sebagai langkah percepatan pemulihan pasca bencana. Presiden Republik Indonesia bersama jajaran manajemen Danantara dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara meninjau langsung hunian Danantara atau Huntara di Kabupaten Aceh Tamiang pada Kamis 1 Januari 2026. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan pasca bencana serta memastikan ketersediaan hunian sementara yang layak bagi warga terdampak banjir. Dalam kunjungan tersebut turut hadir Direktur Utama PT Telkom Indonesia Persero Tbk Dian Siswarini bersama Telkom Group yang menegaskan kolaborasi strategis antar BUMN dalam mendukung operasional Huntara. Telkom Group mendukung penuh operasional Huntara Danantara dengan menghadirkan konektivitas digital yang andal meliputi penyediaan Wi-Fi gratis, penguatan jaringan seluler, serta layanan internet satelit. Hingga saat ini pemulihan infrastruktur telekomunikasi Telkom Group di Provinsi Aceh telah mencapai 95%, sehingga masyarakat tetap dapat terhubung dan mudah mengakses informasi selama masa pemulihan. Selain dukungan konektivitas, Telkom Group juga menyalurkan bantuan kemanusiaan dan dukungan sosial dengan total nilai 122,6 miliar rupiah di wilayah Sumatera. Langkah ini merupakan wujud komitmen berkelanjutan Telkom Group untuk membantu masyarakat bangkit dan kembali menata kehidupan pasca bencana. Kolaborasi antar BUMN dalam penyediaan hunian sementara dan infrastruktur digital ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi serta memperkuat ketahanan masyarakat terdampak banjir di Aceh Tamiang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Kementerian Agama menggelar tasyakuran Hari Amal Bakti ke-80 dengan mengangkat tema umat rukun dan sinergi Indonesia Damai dan Maju di kantor Kementerian Agama, Jakarta. Acara ini diharapkan dapat memberikan dampak yang bermanfaat dalam mewujudkan asta-cita dan asa prioritas Kementerian Agama. Kementerian Agama menggelar tasyakuran Hari Amal Bakti ke-80 sebagai momentum bersejarah berdirinya Kementerian Agama. Acara ini dihadiri langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dengan mengangkat tema Umat Rukun dan Sinergi Indonesia Damai dan Maju yang berlangsung di Kementerian Agama Jakarta.
Nasaruddin Umar mengatakan, dengan adanya acara tersebut juga dapat memberikan dampak yang berarti, khususnya lingkungan Kementerian Agama dalam mewujudkan asa cita. Selain itu, dirinya menyebut rangkaian acara HAB ke-80 digelar secara sederhana agar sebagian anggaran dapat difokuskan untuk korban bencana terdampak bencana alam Sumatera. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, baru saja kita menutup seluruh rangkaian acara Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia setelah kita melewatinya 2 bulan kurang lebih. Dan kita berharap semoga rangkaian kegiatan ini punya dampak yang berarti di dalam masyarakat, khususnya kepada lingkungan karyawan pegawai Kementerian Agama, untuk memberikan semangat kerja, ikhlas beramal untuk mewujudkan asa cita dan asa protes Kementerian Agama. Dan untuk itu, seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa biasanya memang kita melakukan agak sedikit ramai, tapi karena ini ada solidar terhadap sahabat-sahabat kita di Sumatera, terutama di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, maka kita melakukan peringatan ini dengan sederhana, dan dana-dana yang kita miliki itu kita konsentrasikan untuk memberikan bantuan terhadap mereka yang terdampak. Alhamdulillah, Kementerian Agama ada hikmahnya. Beberapa programnya itu di pending pencairan dananya oleh Kementerian Keuangan kemarin, dan ternyata diberikan izin untuk melakukan relokasi. Itulah sebabnya kami lumayan memberikan angka-angka yang sangat signifikan untuk membantu masyarakat kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan harapan kita ke depan semoga Kementerian Agama akan lebih cerah dan mencerahkan warga masyarakat bangsa. Dari Jakarta, Farisal dan Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kilas Sepekan. Sampurasun Jawa Barat. Saat ini siaran Sinpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Sinpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Anda kembali menyaksikan Kilas Sepekan dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Densus 88 Anti Teror Polri mengungkap temuan sejumlah komunitas di media sosial True Crime Community yang berpotensi menyebarkan konten kekerasan dan paham ekstremisme yang menyasar kepada anak-anak dan remaja. Temuan ini disampaikan dalam konferensi pers penangkapan anak terpapar konten kekerasan di ruang digital yang digelar di Mabes Polri Rabu 7 Januari 2026. Juru bicara Densus 88 Kombes Pol Maidra Eka mengungkapkan bahwa Densus 88 telah mengidentifikasi 70 anak-anak dari 19 provinsi yang tergabung dalam komunitas penyebaran konten kekerasan yang ada di media sosial. Anak-anak tersebut mayoritas berusia 11 hingga 18 tahun dengan dominasi anak umur 15 tahun. Maidra menjelaskan paparan konten kekerasan di ruang digital dapat mempengaruhi emosi dan pola pikir anak-anak. Konten tersebut dikemas dalam berbagai bentuk seperti video pendek, animasi, meme, hingga musik yang dikonsumsi secara masif melalui media sosial. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala BNPT bahwa Densus 88 telah menemukan adanya sebuah komunitas yang di sini dibingkai dalam sebuah grup media sosial, satu di antara puluhan grup yang kami temukan.
di mana kami bisa mengatakan latar belakang daripada ditemukannya grup ini di tahun 2025 kemarin, yang mana sampai dengan sehari yang lalu kami masih melakukan intervensi bersama dengan jajaran kementerian lembaga di masing-masing daerah. Adapun perkembangan propaganda melalui media sosial, baik dalam bentuk video pendek, animasi, meme, hingga musik yang dikemas secara menarik, dapat membangkitkan semangat untuk menjadikan ideologi, paham ekstremisme sebagai inspirasi. Kondisi ini rentan bila bertemu dengan kondisi psikologis anak yang masih berada pada fase pencarian identitas, belum memiliki kemampuan berpikir kritis, serta memiliki kecenderungan mencari pengakuan. Akibat paparan radikalisme maupun paham kekerasan di media sosial ini sangatlah cepat dalam mempengaruhi perilaku, emosi, juga pola pikir anak-anak. Salah satunya tren yang berkembang melalui media sosial di kalangan remaja yaitu komunitas true crime atau the true crime community. Komunitas ini tidak didirikan oleh tokoh, pendiri, organisasi maupun institusi, tetapi dia tumbuh secara sporadis seiring dengan perkembangan media digital yang merupakan pertemuan antara minat seseorang terhadap kekerasan, sensasionalisme media, dan ruang digital yang transnasional. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Polda Nusa Tenggara Timur mengkonfirmasi penemuan satu lagi jenazah yang diduga korban tenggelamnya kapal KM Putri Sakinah di perairan Selat Padar, Kabupaten Manggarai Barat. Jenazah saat ini telah dievakuasi dan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Komodo Labuan Bajo. Tim SAR gabungan menemukan satu jenazah di dalam bangkai bagian kapal KM Putri Sakinah di kawasan perairan Selat Padar, Taman Nasional Komodo. Penemuan berawal saat dua nelayan menemukan bangkai. Bagian kamar kapal yang diduga milik KM Putri Sakinah, kapal yang tenggelam pada 26 Desember 2025 lalu setelah ditarik ke pantai PD. Bangkai kapal dibuka dan ditemukan satu jenazah di dalamnya. Nelayan kemudian melaporkan temuan tersebut ke tim SAR gabungan untuk dilakukan evakuasi. Jenazah kemudian dibawa ke RS Komodo Labuan Bajo untuk proses identifikasi oleh tim DVI Polda NTT. Adapun hingga saat ini, proses identifikasi masih berlangsung. Tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian terhadap korban lain yang diduga masih hilang. Jihan Nabila, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merespon soal biaya pembangunan sumur bor yang mencapai 150 juta rupiah di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Kasat Maruli menegaskan pengeboran yang dilakukan TNI AD berbeda dengan sumur air biasa karena ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih skala desa. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjelaskan biaya pembangunan sumur bor di wilayah terdampak bencana di Sumatera yang mencapai 150 juta rupiah. Menurut Kasat, pengeboran tersebut berbeda dengan sumur air biasa karena ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih pada skala desa. Adapun proses pengeboran, Kasat menyebut memerlukan teknik khusus karena harus menembus lapisan tanah tertentu untuk menemukan sumber air yang berkelanjutan. Kasat menegaskan, kondisi geologis yang sulit di sejumlah daerah menyebabkan proses pengeboran sering terkendala hingga gagal menemukan sumber air. Lebih lanjut, Kasat memastikan bahwa TNI Angkatan Darat terus berupaya maksimal agar kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak bencana dapat terpenuhi. Masalah air bersih itu, saya sudah buat air bersih, bor itu sudah 4.000 lebih. Jadi saya mengerti betul, ya sedikit banyak mengerti lah, bahwa air itu di bawah itu kantong-kantong air. Ya, kalau kita tidak menemukan mata airnya, air itu pasti akan habis. Kalau hanya untuk satu rumah, mungkin bisa saja yang hanya kayak di rumah-rumah kita. Rumah saya di Bandung mungkin nggak nyampe 10 juta jadi itu air. Hanya untuk kepentingan satu keluarga. Ini barang kepentingannya kan satu desa kadang-kadang. Ya, jadi memang harus sumur dalam kami mengistilahkannya. Prosesnya ya cukup rumit.
Tidak seperti pembuat sumur-sumur yang di rumah-rumah yang hanya mungkin 20 meter gitu. Ya. Dan juga beberapa daerah kita di Indonesia ini banyak daerah-daerah yang sumber airnya sulit. Kalau gampang dari dulu sudah ada airnya di sana. Ya, jadi kadang-kadang mata bornya patah, kadang-kadang ternyata airnya tidak ada, kita harus pindah lagi, rumit. Makanya kalau yang benar-benar ngerti air itu malah menghindari untuk ngebor di daerah-daerah Gunung Kidul, menghindar. Coba kalau ada yang mau 150 juta di Gunung Kidul, ya kan? Nggak akan mau, pasti saya yakin itu. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. TNI Angkatan Darat menyalurkan bantuan pendidikan berupa tas sekolah dan alat tulis bagi anak-anak yang terdampak banjir di Kabupaten Biren sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan pendidikan pasca bencana pada Senin 5 Januari 2026. Bantuan tersebut disalurkan oleh Komandan Kodim 0111 Biren Letkol R. Lutfi Novriyadi bersama jajaran TNI, unsur Muspika, aparat desa, serta relawan kemanusiaan di lokasi pengungsian dan permukiman warga terdampak. Letkol ARH Lutfi Novriyadi menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan perhatian Panglima TNI agar anak-anak korban banjir tetap dapat melanjutkan kegiatan belajar meskipun berada dalam keterbatasan akibat bencana. Kehadiran TNI tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pemulihan sosial masyarakat, termasuk pada aspek pendidikan yang menjadi fondasi masa depan generasi bangsa. Kegiatan ini juga menjadi wujud sinergi TNI dengan pemerintah daerah, Polri, dan relawan dalam mempercepat pemulihan pasca bencana serta memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, TNI AD berharap anak-anak terdampak banjir di Biriun dapat kembali belajar dengan semangat dan optimisme untuk menatap masa depan yang lebih baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Terima kasih kepada Bapak Presiden dan terima kasih kepada Panglima TNI. Pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor, TNI Angkatan Darat terus melaksanakan upaya pemulihan, salah satunya dengan membersihkan fasilitas pendidikan di Kabupaten Aceh Tamiang. Ratusan prajurit TNI AD diterjunkan untuk memastikan aktivitas belajar mengajar dapat segera kembali berjalan normal. Ratusan prajurit TNI Angkatan Darat dari Satgas Gulbenkal, Yonif 115 Macan Lisar, melaksanakan karya bakti membersihkan SD Negeri 04 Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Sekolah tersebut terdampak banjir cukup parah dengan kondisi halaman dan ruang kelas dipenuhi lumpur tebal, serta material kayu dan sampah yang terbawa arus banjir. Untuk mempercepat proses pemulihan, prajurit TNI AD bersama masyarakat bekerja secara gotong royong menggunakan peralatan seadanya, seperti sekop, cangkul, dan sapu. Selain tenaga manual, TNI AD juga mengerahkan alat berat untuk mengangkut timbunan lumpur dan material berat, serta melakukan penyemprotan air untuk membersihkan sisa lumpur yang sudah mengeras. Pembersihan tidak hanya dilakukan di ruang kelas dan halaman sekolah, namun juga pada atap bangunan yang dipenuhi ranting dan kayu akibat terjangan banjir. Pihak sekolah dan masyarakat setempat menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan bantuan para prajurit TNI Angkatan Darat. Kehadiran TNI Angkatan Darat diharapkan dapat mempercepat pemulihan sarana pendidikan sehingga para siswa dapat segera kembali belajar dengan aman dan nyaman pasca bencana. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kebanggaannya atas capaian cadangan beras nasional yang kini menyentuh angka 3 juta ton. Jumlah tersebut diklaim sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengklaim bahwa cadangan beras nasional saat ini telah melampaui rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, termasuk era swasembada pangan pada masa pemerintahan Presiden kedua RI Soeharto. Prabowo mengungkapkan stok beras nasional yang dikelola Perum Bulog saat ini telah menembus angka lebih dari 3 juta ton. Ia mengaku bangga atas pencapaian tersebut sebab telah jauh melampaui capaian sebelumnya yang berada di kisaran 2 juta ton. Menurutnya hal itu menjadi catatan penting dalam perjalanan ketahanan pangan nasional. Saya juga cukup merasa besar hati, bangga bahwa hari ini
cadangan beras kita di gudang-gudang pemerintah Indonesia adalah yang tertinggi selama sejarah berdirinya Republik Indonesia. Pernah di pemerintahan Presiden Soeharto, kita di puncaknya pernah punya cadangan beras di gudang pemerintah 2 juta ton. Hari ini cadangan beras kita di gudang pemerintah lebih dari 3 juta ton. Tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Ini saya kira adalah akibat kerja keras semua unsur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama menggelar aksi sosial donor darah untuk korban penyintas bencana alam Sumatera di kantor Kementerian Agama, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Acara ini sebagai bentuk wujud nyata kepedulian terhadap sesama manusia. Dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama, Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama menggelar aksi sosial donor darah untuk penyintas korban bencana alam. Acara ini sebagai bentuk wujud nyata kepedulian sesama manusia dengan melibatkan Palang Merah Indonesia yang berlangsung di kantor Kementerian Agama Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Adapun dalam aksi sosial tersebut, terlihat Menteri Agama Nasaruddin Umar turut mendonorkan darah untuk korban penyintas bencana. Oleh karena itu, Nasaruddin Umar memberikan apresiasi atas aksi sosial donor darah yang digelar oleh Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama. Ini kan dalam rangka hari ulang tahun Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama ini berulang tahun seperti kemarin tanggal 3 Januari ya. Ini sangat mepet dengan bulan suci Ramadan. Jadi donor darah ini sangat penting nih. Dan kita berterima kasih kepada ibu-ibu dan wanita ya. Karena kalau kami menghimbau, belum tentu sebanyak ini yang bisa terkumpul. Karena kan kita nggak boleh mewajibkan orang berdonor darah kan. Ya itu kan ada syaratnya. Nah ternyata himbauan dari wanita ini dan dirinya sendiri juga ikut berdonor, maka itu luar biasa ya. Nah saya ucapkan terima kasih kepada pengurus dan wanita di tingkat pusat maupun juga di tingkat wilayah dan kabupaten, bahkan sampai di KUA di tingkat kecamatan ya, melakukan gerakan masif untuk melakukan donor darah ini. Saya kira ini dan wanita yang paling aktif dan sangat produktif untuk mengumpulkan sesuatu yang sangat diperlukan masyarakat kita. Dalam kesempatan yang sama, penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama, Helmi Halimatul Utma mengatakan, pihaknya menargetkan sebanyak 250 hingga 300 kantung darah. Dirinya menilai meski tidak hadir dalam bencana, setidaknya dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat yang terdampak di Sumatera. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami Dharma Wanita hari ini melakukan gerakan donor darah dan sebetulnya gerakan ini setiap tahun sudah kami lakukan dan alhamdulillah kerjasama dengan PMI semua setiap tahun berjalan baik dan setiap tahun selalu bertambah. Kebetulan tahun lalu itu yang kita targetkan 200 kantong darah dan mencapai target yang diterima oleh PMI sendiri 189 kantong. Alhamdulillah. Untuk tahun ini kita ditargetkan 250 kantong sampai 300. Mudah-mudahan hari ini mencapai targetnya. Jadi memang ini adalah program kami Dharma Wanita yang memang sudah setiap tahun kami lakukan dan bekerjasama dengan PMI, dan kita sasarannya adalah masyarakat umum, khususnya keluarga besar Kementerian Agama yang selama ini selalu berdonor. Apalagi hari ini kita mempunyai tema, kita punya niat bahwa dengan berdonor darah untuk penyintas bencana. Jadi insya Allah dengan darah ini, setetes darah ini bermanfaat untuk umat, apalagi di saat sedang sekarang bencana melanda di Indonesia. Mudah-mudahan darah ini bermanfaat untuk para penyintas bencana
dan mudah-mudahan bermanfaat untuk umat. Kenapa? Karena kita tidak hadir di dalam bencana, tapi kita bisa berkontribusi untuk umat. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada Dharma Wanita yang selalu mengadakan program seperti ini yang selalu dilakukan setiap tahun. Mudah-mudahan semua ini bisa berjalan dengan baik dan mencapai target dan bisa bermanfaat untuk umat. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Rencana pemerintah untuk membangun kampung haji di Mekah akan mulai dijalankan di tahun ini. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara, Rosan Ruslani. Rencana pemerintah untuk membangun kampung haji di Mekah akan mulai dijalankan di tahun ini. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara, Rosan Ruslani. Rosa mengaku bahwa saat ini lahan untuk kampung haji tersebut sudah dibeli oleh pemerintah. Untuk kemudian tengah dilakukan survei oleh Kementerian Haji dan Umroh. Ya, pembangunannya ntar di rencana di kuartal keempat 2026. Berarti untuk musim haji kali ini belum bisa dipakai dong, Pak? Yang sudah dibeli itu sudah disurvei oleh Kementerian Haji. Pemerintah melalui Danantara memulai pengembangan kampung haji di Mekah lewat pembelian sebuah hotel yang berlokasi di daerah Tahrir. Hotel tersebut memiliki 3 menara dan memiliki sekitar 1.461 kamar yang bisa dimanfaatkan oleh jemaah haji di Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Seorang nelayan asal Indramayu Indonesia bernama Sugianto menerima penghargaan presiden dari Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung Jumat 2 Januari 2026. Hal ini karena Sugianto menyelamatkan 7 warga lanjut usia saat kebakaran hutan melanda wilayah Yeongdok, Provinsi Gyeongsang Utara pada Maret 2025. Seorang nelayan asal Indramayu, Indonesia bernama Sugianto menerima penghargaan presiden dari Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung Jumat 2 Januari 2026. Penghargaan tersebut diberikan dalam sebuah upacara resmi kenegaraan sebagai bentuk pengakuan atas tindakan kemanusiaan yang dinilai melampaui panggilan kewajiban. Sugianto disebut mempertaruhkan keselamatannya sendiri ketika mengevakuasi para lansia dari kawasan pesisir yang terisolasi akibat kobaran api dan asap tebal. Menurut laporan Korea, Jungang Daily, aksi cepat Sugianto membantu mencegah jatuhnya korban jiwa di tengah situasi darurat yang melanda wilayah tersebut. Kebakaran hutan kala itu memaksa evakuasi massal dan menimbulkan kerusakan signifikan pada permukiman warga, khususnya kelompok rentan seperti lansia. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Lee Jae-myung juga menganugerahkan medali jasa kepada Kim Ui-jung, pejabat Kementerian Perdagangan, Industri, dan Sumber Daya. Pemerintah Korea Selatan menyatakan kedua penghargaan tersebut mencerminkan apresiasi negara terhadap kontribusi nyata di bidang kemanusiaan dan diplomasi ekonomi. Pemberian penghargaan kepada warga negara asing termasuk Sugianto disebut sebagai simbol penghormatan atas solidaritas lintas negara dalam menghadapi bencana. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini dan saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.